membawa 3 kopi surat. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri. Kasus buronan kakap Joko Chandra berbuntut panjang. Munculnya sejumlah dokumen atas nama Joko Chandra membuat sejumlah jenderal polisi dicopot dari jabatan. Pasca beredarnya KTP dan paspor, kini muncul pula surat jalan untuk Joko Chandra yang diteken Brigjen Prastio Utomo, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri. Tak hanya itu, beredar pula surat keterangan bebas COVID yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Belakangan, Polri menyatakan Brigjen Nugroho Wibowo, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, diduga melanggar kode etik. Ia diduga menerbitkan surat pemberitahuan dihapusnya Red Notice atas nama Joko Chandra. Dan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, atasan Brigjen Nugroho Wibowo, terkena imbasnya. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini pun juga dicopot dari jabatannya. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik ya di sana gitu. Dan tentunya ya namanya surat menanyakan berkaitan dengan red notice itu adalah dari penyidik yang mengajukan. Itu seharusnya menanyakan itu. Baik surat pemberitahuan Joko Chandra lepas buronan alias Red Notice atau surat jalan Joko Chandra ke Pontianak, Kalimantan Barat yang diduga dibuat oleh pejabat kepolisian berbuntut panjang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Aiman mencari jawabannya. Saudara, fakta baru Joko Chandra. Setelah membuat kartu tanda penduduk, yang terbaru adalah ia terdeteksi melakukan perjalanan domestik dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Buktinya adalah surat jalan dari kepolisian untuknya atas statusnya sebagai konsultan di Korwas atau Koordinasi dan Pengawasan PPNS di Bareskrim Polri. Saya akan mencoba merunut satu persatu, saudara, terkait dengan dugaan kejanggalan pada kasus Joko Chandra. Pertama adalah kartu tanda penduduk KTP elektronik yang ia buat di Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya akan tayangkan berikut ini, di mana saya sempat melakukan penelusuran pekan lalu. Dan saudara, persis di depan saya adalah kantor Lurah Grogol Selatan. Saya tepat pukul 7 pagi sampai di sini. Kenapa saya datang pagi hari ke sini? Karena saya menemukan kejanggalan bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Joko Sugiarto Chandra dilayani sebelum pukul 7.30. Kasus Joko Chandra, dia membuat KTP itu jam 7:27. Selesainya jam 8.46. Jadi membutuhkan waktu 1 jam 19 menit. Bisa disimpulkan, saudara, perekaman terhadap Joko Chandra dilakukan pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat pagi hari. Artinya, ia datang mulai dilayani sebelum jam tersebut. Padahal informasinya bahwa setiap kelurahan di DKI Jakarta baru buka pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Saya akan buktikan apakah benar. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Permisi. Oh, masih kosong karena memang belum buka ya. Ini pelayanan untuk bikin KTP nih. Petugasnya belum ada nih. Petugasnya ada, cuma Oke. belum ada. Iya, karena baru jam 7.30 atau jam 8 lah nanti baru buka ya. Ini dengan petugas pelayanan, Pak. Pak, saya mau tanya, ini baru buka jam berapa? 7.30. Oke. Sebelum 7.30 nggak akan mungkin dilayani? Oke, baik. Waktu berapa pekan lalu? Tepatnya awal Juni ya. Itu ada Pak Joko Sugiarto Chandra kesini. Jam berapa dia datang? Jam 7 lewat. 7:10. Kok bisa dilayani tuh, Pak? Kan 7.30 baru buka. Lalu kenapa kemudian 7:10 sudah dilayani? Kan gitu. Nggak tahu? Nggak ada jawabannya? Oke, baik.
Jadi belum bisa dilayani semua, nanti pukul 7.30 baru bisa dilayani. Kenapa Pak Joko Chandra kemudian 7:10 dilayani? Ya nggak tahu juga nih ya. Nggak tahu. Oke, baik. Makasih ya Pak. Makasih. Dan saudara, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Joko Sugiarto Chandra? Saya mencoba untuk menghubungi Anita Kolopaking yang selama ini beredar di media massa maupun media sosial, disebutkan bertemu dengan seorang jaksa terkait dengan kasusnya, meskipun ini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, lalu kemudian berfoto dengan Ketua Mahkamah Agung yang sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin dilakukan pada saat Idul Fitri. Lalu bagaimana sesungguhnya duduk masalah dari sisi penasihat hukum Joko Chandra? Sayangnya Anita Kolopaking menolak untuk saya wawancara. Dan saya sempat mewawancarai partner dari Anita Kolopaking yang juga bersama-sama menangani kasus Joko Chandra dan bersidang di pengadilan. Berikut ini. Artinya kalau seandainya Bu Anita Kolopaking partner Anda kemudian mengantarkan Pak Joko Chandra ke ngurus KTP hingga PK, padahal kita tahu Pak Joko adalah buronan. Artinya ada pasal yang mungkin bisa dikenakan dong, karena ikut menyembunyikan buronan. Bagaimana Anda menjawab ini? Nah, kalau kita dikatakan menyembunyikan ya, saya nggak membawa, tim kami tidak membawa Pak Joko Chandra ke tempat yang tersembunyi ya. Pengadilan tempat umum, kelurahan juga tempat umum. Dan kita tidak mengetahui, karena ada klausul yang mengatakan ketika mengetahui seorang buronan maka harus memberitahukan. Di sisi yang lain, kita kan sebagai advokat, kita wajib menjaga kerahasiaan klien. Selama kita tidak ikut mengatur, ikut memberi saran atau apapun yang membuat beliau itu bisa terlepas dari penegakan hukum, itu saya rasa kami hanya menjalankan profesi kita sebagai advokat. Dan saudara, kasus kedua adalah surat jalan Joko Chandra sebagai konsultan Bareskrim Polri. Dari surat ini tampak Joko Sugiarto Chandra meminta izin untuk diberikan surat jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Surat ditandatangani oleh Kepala Biro Korwas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo. Saat ini sang Kepala Biro dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait hal ini selama 14 hari dan berada di tahanan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Benarkah Joko Sugiarto Chandra lalu lalang dari Indonesia ke Malaysia, kembali lagi Indonesia, dan pergi lagi ke Malaysia lewat jalur tikus? Saya akan mewawancari Wakil Menteri Hukum dan HAM era 2011-2014, Denny Indrayana. Ikuti saya untuk jawabannya. Mungkinkah seorang Joko Chandra masuk ke Indonesia tanpa diketahui sama sekali oleh imigrasi? Kalau bicara mungkin,